Zoom untuk acara workshop series berupa sharing session, publikasi penulisan karya ilmiah, dan publikasi awardee BPUM. Yang terhormat Lurah BPUM, Bang Rio Saputra, rekan-rekan pengurus, juga pemateri kita, Mbak Santi. Terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing. Juga teman-teman awardee semua dari 3 angkatan 2021, 22, dan 23. Baik, memulai acara, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya sambutan dari Lurah BPUM kepada Bang Rio Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa membersamai Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kami doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, berkahi umurnya, studinya dilancarkan, keluarganya diberikan kesehatan, keberkahan hingga bisa studi tepat waktu atau sebelum waktunya. Itu harapannya. Ya, Bapak Ibu, Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan amanah Bapak Ibu untuk menjalankan amanah sebagai pengurus harian ya kelurahan ini, dan insya Allah kelurahan ini akan berakhir Bapak Ibu sekitar bulan Maret. Insya Allah sudah akan terjadi pergantian kepengurusan di pertengahan Februari. Itu nanti akan ada pemilihan ya, atau pembukaan pendaftaran di akhir Februari, mungkin akan ada kampanye, dan di awal Maret sudah ada kelurahan BPI UN 3.0. Perlu kami sampaikan, oleh karena itu ini salah satu program kelurahan dan bentuk, dan ini salah satu hasil Bapak Ibu, hasil Bapak Ibu memberikan kontribusi layanan. Kan kita buat program-program yang relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan jika kegiatan-kegiatan ini bermanfaat, amal jariahnya juga bisa sampai ke Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kita Prokop Series ini ada nanti totalnya jadi 7. Ya, yang pertama ini 18 Januari 2024 ini online atau daring. Ini terkait sharing session pengalaman menulis dan publikasi di jurnal internasional bereputasi Bu Rida. Kemudian nanti ada juga workshop mencari ide menulis penelusuran sumber referensi berkualitas dan buat judul penelitian. Itu Rabu 31 Januari. Nanti informasinya akan ada di IG. Awalnya Bu Rida, nanti akan kita fiksasi ya, atau Mas Syansa nanti pematerinya di online juga. Kemudian yang ketiga itu Pak Prof Taufik tanggal berapa? Tanggal 5 ya, Pak Kardi? Tanggal 5, Bang. Ya. 5 Prof Februari. Taufik, Ahmad Taufik itu Bapak Ibu profesor termuda di UM. Kemarin mendapatkan penghargaan di Ristek Dikti sebagai ini ya, Academic Leaders 2023 bidang sains di Kemenristek Dikti. Dan insya Allah kita akan, dan beliau fix akan bisa menjadi pemateri dan membedah artikel Bapak Ibu. Itu kegiatannya luring di UM nanti insya Allah. Jadi kegiatan-kegiatan workshop series ini akan bervariasi Bapak Ibu, ada daring, ada luring. Itu insya Allah tanggal 5 Februari. Kemudian yang keempat, workshop seriesnya membuat riset ID dan mencari jurnal sasaran. Karena tidak jarang Bapak Ibu kesulitan untuk kira-kira kalau artikel seperti ini jurnalnya yang mana ya? Itu akan diisi oleh Bang Isar Bola Rangka. Kamis 8 Februari itu offline juga. Nanti akan kita duduk bareng. Kemudian selanjutnya yang kelima, workshop seriesnya tanggal hari Jumat 16 Februari tentang penulisan pendahuluan dan kajian teori. Bang Istar Bola Rangka juga nanti online. Kemudian workshop penulisan metodologi temuan dan pembahasan Mbak Rida rencananya Kamis 22 Februari offline. Yang terakhir itu yang ketujuh, penulisan kesimpulan daftar pustaka dan cara submit ke jurnal sasaran. Bang Istar Bola Rangka itu Kamis 29 Februari itu offline. Jadi Bapak Ibu ada
7 kegiatan workshop series. Dan jika Bapak Ibu komitmen mengikuti ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ya akan lahir setelah kegiatan ini submit. Ya Bang Ardi, targetnya seperti itu ya. Baik tugas artikel-artikel yang belum jadi setengah matang waktu tugas-tugas kuliah, itu bisa kita matangkan, nanti kita hadirkan pakar-pakar untuk mematangkannya. Dan Bapak Ibu nanti insya Allah di sini juga sambil bisa sharing ya. Nanti mudah-mudahan ini sebagai wadah sarana sharing, Bapak Ibu. Pasti saya yakin award di UM itu banyak prestasi. Ya, yang mutiara-mutiara yang tersembunyi, saya yakin itu. Yang belum bermunculan, saya yakin itu. Nanti kita sharing, bisa sharing sama Bu Rida, Bang Kardi, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir dan mendukung program-program kelurahan. Kami mengucapkan jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan workshop series ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk semua. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah atas sambutannya. Jadi saya tegaskan lagi ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya sudah ketemu langsung dengan Prof. Ahmad Taufik, guru besar pendidikan PCUM, dan beliau siap sharing dengan awardi BPUM secara luring tanggal ini. Anak, Yang sudah punya manuskrip, mana ini ada pesawatnya? dan hari ini kita akan menyimak pengalaman dari Mbak Rida, awardi kita yang luar biasa ini. Jadi teman-teman, saya merangkap ini sebagai pembawa acara dan moderator. Baik, sebelum kita mulai, mungkin izin saya bacakan dulu CV dari pemateri kita, teman-teman. Mungkin bisa izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum ya? Jadi, Sudah terlihat. Masih proses. Mutar-mutar, Bang. Nah, oke, baru kelihatan. Sudah ya, terlihat. Ya, Oke, jadi nama lengkap Rida Aprilia Santi. Mbak Rida ini very productive writer, teman-teman. Beliau ini studinya S1 di UM 2005 sampai 2009. S2-nya juga UM, beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. S3-nya juga di UM, masih ya Mbak ya. Kayaknya bentar lagi lulus ya. Kemudian beliau juga ikut non-degree ya, di Singapura dan juga di USA. Dan mungkin yang bikin teman-teman nanti ya sangat surprise ya, saya baca CV-nya, terutama publikasi yang beliau hasilkan sampai dengan ya, Mbak Rida ini berarti semester 6 ya. Saya baca publikasi yang beliau hasilkan ini sudah 8. Sudah 8 publikasi selama S3. Luar biasa. Jadi nanti kita akan simak bagaimana sih Mbak Rida begitu produktif dengan karya ilmiahnya. Oke. Tanpa buang waktu, mari kita simak sharing session dari Mbak Rida terkait pengalaman penulisan karya ilmiah dan publikasi. Kepada Mbak Rida, waktu disilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kardi. Suara saya bisa didengar kan? Halo? Bisa, Mbak. Mbak, dengar. Mas. Aman, Mbak. Halo, Lanjut. izin share screen dulu ya Pak. Apakah nampak? kelihatan Bu. Sudah Mbak, sudah Mbak. Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan award di BPI. Senang rasanya, Waalaikumsalam. Oke, senang rasanya bisa bertatap maya dengan rekan-rekan semuanya. Pagi ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam penulisan dan juga penerbitan di jurnal internasional Terindex Scopus. Nah, sebenarnya ini saya yakin seperti yang tadi disampaikan Pak Rio ya, sudah banyak rekan-rekan yang berpengalaman dalam publikasi, di baik
di jurnal dalam negeri maupun di internasional yang terindeks Scopus. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang memiliki pengalaman yang sama bisa turut berbagi untuk memperkaya bahasan kita pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya membagikan pengalaman saya sedari awal proses penulisan sampai tereject atau sukses terbit ya. Oke, baik. Bagaimana saya memulai perjalanan menulis saya? Eh, Teman-teman, saya punya keyakinan bahwa getting motivated to write is often very difficult. Therefore, writing something you have very little passion for doesn't make it any easier. Jadi singkatnya, saya awali dengan apa yang saya senangi. Bisa kita bayangkan menulisnya saja itu sudah sulit, apalagi kalau kita menulis sesuatu yang tidak kita senangi atau di luar ekspertis kita. Oleh karenanya, saya seringkali bertanya juga kepada diri saya, what do I like to do? Am I Ya. really into it? Kira-kira apa yang sebenarnya saya sangat suka dan saya curious about apa yang saya ingin teliti atau ketahui lebih lanjut lagi. Nah, biasanya setelah memiliki satu topik bahasan yang saya rasa oke, ini saya suka, saya mau belajar lebih tentang ini, saya biasanya mencari tahu lebih banyak lagi. Eh, yang paling gampang, saya biasanya membuka Google Scholar. Well, actually there are many other platforms. Ada banyak sekali platform yang lain, eh, website jurnal yang oleh perpustakaan UM kita sudah diberi akses secara gratis. Kita bisa search di sana juga terkait topik-topik atau teman-teman bisa memanfaatkan bibliometric analysis. Di sini ada pakarnya, ada Pak Eko. Nanti mungkin lain waktu bisa diundang turut berpartisipasi ya. Jadi kita bisa tahu topik yang sedang hangat dibahas melalui bibliometric analysis, hasil dari bibliometric analysis. Nah, melalui pencarian itu saya kemudian mengidentifikasi tren atau topik yang sedang hangat atau cenderung panas saat ini dibahas. Saya biasanya melihat dari tahun-tahun paling nggak 2002, 2023 atau yang terbaru 2024. Misalkan saja passion saya di literasi nih, saya cari topik seputar itu. Saya klik kata kunci tentang literasi. Kemudian saya kembali bertanya ke diri saya, kira-kira bahasan ini, misalkan multimodal in literasi, kira-kira saya bisa nggak mendapatkan data tentang multimodal literasi di konteks saya, di sekolah saya, atau di universitas, atau di konteks saya sendiri. Kira-kira saya bisa memperoleh data tentang itu atau tidak. So, there are many reflection. Nah, jika sampai saat ini saya masih belum, kira-kira teman-teman, loh, saya sudah cari di beberapa jurnal, sudah mencoba search, tapi semakin banyak dibaca, semakin banyak bertanya, kok semakin banyak pilihan, akhirnya saya semakin bingung nih menentukan. Nah, itu seringkali terjadi dan itu awal-awal juga saya seperti itu. Semakin banyak dibaca, semakin bingung menentukan topik of interest-nya. Nah, yang saya lakukan apa? Saya biasanya kembali lagi merefleksikan. Kira-kira masalah apa sih yang ada di sekitar saya? Kegelisahan-kegelisahan apa yang muncul? Karena seringkali passion arise from concern. Passion itu seringkali muncul atau berawal dari kegelisahan kita. Masalah apa yang kira-kira sejalan dengan area kita? Kalau saya pendidikan bahasa Inggris ya, di seputar area pendidikan bahasa Inggris itu ada masalah apa yang kira-kira bisa kita jadikan bahan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian setelah mendapatkan topik, itu ada pertanyaan lain yang muncul, ada keraguan lain. Nah, topik ini kok setelah dicari-cari, kok sudah banyak penelitian-penelitian yang ada. Sudah banyak sekali artikel-artikel yang terbit dengan topik yang sama, dengan area yang sama. Ini nanti muncul kegelisahan lagi. Ini gimana nanti? Punya saya masih menarik atau tidak untuk diterbitkan? Masih bisa nggak untuk dikaji lebih jauh lagi? Nah, dari pengalaman saya biasanya merasa oke, saya ambil sisi positifnya. Ya baguslah, berarti ada banyak referensi yang nantinya bisa dipakai di penelitian kita. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena sebenarnya intinya there is nothing new under the sun. Tidak ada hal yang benar-benar baru di dunia ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah mencari sisi-sisi atau celah yang masih belum tersentuh. Nah, bagaimana melakukannya? Caranya tadi kembalikan lagi ke konteks kita.
Karena saya yakin di konteks masing-masing pasti ada keunikan-keunikan tersendiri yang sangat potensial ya untuk diangkat atau dibawa ke eh, ke penelitian-penelitian yang lain atau penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, setelah kita menemukan topiknya, kira-kira apa yang dilakukan selanjutnya? Pada sharing kali ini, walaupun judul itu dapat atau sering kali kita temukan di akhir setelah kita menulis conclusion atau data analisis ya, tapi pada sharing kali ini saya akan memulainya dari pembahasan singkat tentang judul. Nah, penyajian judul ini ternyata sangat berpengaruh pada diterima atau tidaknya artikel kita berdasarkan pengalaman saya. Karena kenapa? Karena suatu saat saya menggunakan judul tertentu, ternyata di reject. Nah, pada kesempatan berikutnya saya coba ke jurnal lain dengan hanya mengganti judul saja tanpa mengganti yang lain, ternyata ada kesempatan untuk dilirik atau diterima. Jadi saya pikir oke, judul ini ternyata sangat berpengaruh untuk dilirik atau tidaknya oleh review desk untuk dimasukkan ke proses selanjutnya atau tidak, sehingga perlu diperhatikan lebih dalam pemilihan judul ini. Salah satu profesor saya sering kali mengingatkan, mungkin yang di jurusan bahasa Inggris sering mendengar ya, the title must be sexy. Ini titlenya kurang seksi. Pasti ada pernah ketemu dosen yang menyampaikan review seperti itu untuk artikel yang ditulis. Nah, seberapa seksikah judul yang seksi untuk artikel penulisan gitu? Nah, ada banyak faktor sebenarnya yang menjadikan judul itu seksi. Kalau yang saya pahami dari judul yang seksi itu judul yang seperti apa sih? Yang dia padat, ringkas, jelas, dan mampu merepresentasikan isi dari artikel kita. Kita oleh karenanya perlu kita menekankan kata-kata kunci, entah itu dari hasil penelitiannya, core kuncinya apa, kata keywords-nya dari penelitian kita bisa dimasukkan dalam judul kita. Dan penggunaan bahasa juga kata itu sangat berpengaruh menarik tidaknya judul kita bagi pembaca. Jika kita cermati beberapa tren penelitian artikel penelitian akhir-akhir ini, banyak judul yang berupa mengambil kutipan atau frase atau apa ya? Ya kutipan dari apa yang disampaikan oleh responden kita atau data kita yang itu merupakan kesimpulan akhir dari penelitian kita. Nah, kita bisa mengambil itu sebagai potongan dari judul kita. Ada beberapa juga yang menggunakan bentuk subbab atau semikolon yang dipisahkan dengan semikolon atau titik dua ya. Ada subjudul dan ada judul utamanya, main title and subtitle. Nah, kita bisa juga menyajikannya dalam bentuk seperti itu. Jadi intinya yang menarik, tapi harus tetap relevan, tetap menggambarkan isi dari penelitian kita. For international journal publication is more flexible, lebih fleksibel ya Bapak. Jadi kalau dulu saat saya belajar bahasa Indonesia itu judul tidak boleh ada tanda baca, judul tidak boleh ada berupa pertanyaan. Nah ternyata dalam penerbitan jurnal internasional, artikel di jurnal internasional itu boleh kok lebih fleksibel, boleh ada bentuk tanya, boleh ada titik dua atau tanda baca lainnya. So it's more flexible. Tapi yang harus diingat juga untuk tetap mengikuti journal guidelines. Karena di situ biasanya mereka memberi aturan-aturan tertentu, misalkan harus ada berapa jumlah kata. Nah, itu benar-benar harus diikuti. Nah, bagian penting lainnya dalam penulisan artikel adalah abstrak. Kenapa? Karena ini hal yang pertama kali dilihat atau dibaca oleh editors atau reviewers. Ada beberapa bentuk penulisan abstrak artikel penelitian seperti yang saya sajikan di sini. Ada yang dalam bentuk paragraf utuh, ada yang dalam bentuk subjudul tertentu ya, dipisah-pisahkan dari purpose, design atau methodology, findings. Ini biasanya ditemukan di Emerald yang diterbitkan oleh Emerald ya. Kalau yang lainnya saya rasa lebih umum, jadi berupa paragraf utuh. Nah, paling penting dalam penulisan abstrak ini adalah kesesuaiannya dengan format jurnal tersebut. Biasanya ada aturan berapa jumlah katanya dan bagian-bagian apa yang harus dimasukkan. Di luar dari itu, secara umum abstrak yang ditulis harus memuat gambaran tentang judul penelitian, konteks yang mencakup ringkasan singkat background-nya atau gap penelitian, informasi ringkas terkait metode dan hasil penelitian serta signifikansi atau implikasi penelitiannya.
untuk pilihan bahasanya juga harus diperhatikan karena bahasa itu sangat pengaruh ya antara mungkin ibu bapak biasanya yang di luar bahasa Inggris menggunakan beberapa aplikasi untuk membantu mengalih bahasakan. Nah, itu perlu dicermati lagi kira-kira apakah pilihan kata-kata atau term-term ini sudah sesuai dengan academic writing format atau belum. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, bagian lain yang tidak kalah penting adalah bagian background atau introductory section. Kenapa? Karena di bagian ini kita berusaha untuk meyakinkan reviewer bahwa tulisan kita atau penelitian kita itu penting, is worthy. And it will be provoking if we can start with a hook dengan sesuatu yang menarik, yang orang baca itu langsung oke, ini menarik dan harus dibaca terus, harus dilanjutkan. Hook itu apa sih kalau di bahasa Indonesia kan semacam pancingan ya mungkin, atau suatu hal yang bisa menarik pembaca. Nah, sajian Bapak Ibu perlu menyajikan rasional dari penelitian ini. Kenapa penelitian ini urgent dan memang harus dibaca dan penting gitu. Apa celah atau gap yang masih ada sehingga kita perlu melakukan penelitian ini. Perlu juga penegasan pada signifikansi dan implikasi penelitian ini untuk menunjukkan urgensinya, serta beberapa literatur yang relevan sebagai dasar dari penelitian ini. Dan yang tidak kalah penting adalah penyajian keseluruhan ide itu. There must be a logical flow. Ada runtutan ide yang tidak meloncat-loncat, sehingga pembaca lebih mudah menangkap idenya dan argumentasinya juga lebih gampang diikuti oleh pembaca dan juga reviewer. Nah, sangat penting untuk menggunakan, ini saya catat di sini, menggunakan present tense karena kita berusaha untuk membawa relevansi penelitian ini pada kondisi saat ini. Ini loh, penelitian ini tidak out of date. Ini sesuai atau kontekstual dengan kondisi saat ini. Jadi penggunaan present tense. Akan tetapi dalam review literature ada kalanya kita menggunakan past tense. Itu untuk apa? Untuk argumen yang against for atau kita tidak setuju dengan argumen itu biasanya kita menggunakan past tense sehingga jika hasil penelitian kita dengan yang terdahulu itu tidak sejalan, kita bisa menggunakan past tense. Tapi kalau kita ingin menegaskan bahwa is relevant to this current situation dan juga hasil penelitian atau literatur terdahulu itu sejalan dengan kita bisa menggunakan present tense. Nah, walaupun dari introductory section ini dimulai dari sebuah ide yang bersifat umum, biasanya ya jangan sampai ide itu terlalu luas atau jauh dari topik penelitian yang kita bahas. Misalkan saya membahas tentang kemampuan writing, kemampuan menulis. Kalau di penulisan skripsi atau thesis atau dissertation, mungkin saja kita membahas dari education kan secara umum karena tidak ada batasan jumlah halaman di sana. Tapi kalau di artikel ini karena ada jumlah batasan kata juga, jadi kita harus bisa concise, bisa benar-benar fokus, jangan sampai ide tersebut terlalu luas atau jauh dari topik penelitian yang kita bahas. Nah, poin-poin yang disajikan harus tetap directly lead into our point atau argument. Don't use generic opening. Kalimat pembuka yang terlalu luas atau lebar itu dapat dihindari. Akan tetapi detail atau informasi spesifik terkait konteks kita bisa dimunculkan. Namun yang lebih detail lagi, semacam metode atau instrumen atau informasi spesifik lainnya sebaiknya tidak langsung disajikan di introductory karena nantinya akan dibahas di bagian lain ya. Ada method, ada findings, result, and so on. Kesalahan lain yang sering muncul, yang sering saya temui adalah personal claims atau opinions. Seringkali saya temui saat mereview itu ada di introductory paragraph itu ada argumen yang mengarahkan pada klaim-klaim tanpa disertai bukti atau data. Contohnya, saat menyampaikan gap atau kesenjangan atau celah penelitian, peneliti menyebutkan little is known about katakanlah flipped classroom. Little is known about flipped classroom in EFL context. Sedikit penelitian yang membahas tentang flipped classroom di konteks EFL atau bahasa Inggris
untuk penutur asing. Klaim itu tidak bisa berdiri sendiri, boleh disampaikan tapi tidak boleh berdiri sendiri, harus ada data atau penelitian terdahulu yang membackup klaim tersebut. Saya rasa teman-teman tentu sudah familiar dengan hal tersebut. Nah, beberapa contoh pembuka dalam penelitian yang dapat dijadikan perbandingan. Dua contoh penelitian dalam bahasa Indonesia ini jika dibawa ke konteks international publications mungkin kurang relevan. Saya rasa kurang relevan. Kenapa? Coba kita tengok di pendahuluan yang saya lingkari merah di sini dibuka dengan undang-undang bla bla bla. Nah, penyajian konteks yang sangat terikat dengan konteks kita sendiri akan sulit untuk diadaptasi atau diadopsi oleh peneliti lain, sehingga mereka sulit merefleksikan dan membawa hasil penelitiannya ke konteks mereka, sehingga sebaiknya dihindari. Nah, di contoh kedua, seperti yang saya beri garis biru itu, peneliti menyajikan informasi umum, akan tetapi kalimat pembuka ini saya rasa terlalu umum dan dapat bahkan dapat dikatakan sebagai kebenaran umum ya yang semua orang sudah tahu. Karakter merupakan sikap alami yang ada pada diri seseorang yang membedakan dengan orang lain. Nah, apa sih yang baru? What is novel? Apa yang sesuatu hal yang menarik apa sih dari sana? We have to be really specific. Mungkin dibawa ke hook atau pembuka yang lebih menarik. It's not karena karakter ya memang karakter itu alami dan bawaan dan semua orang tahu kalau itu membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi mungkin lebih baik jika mengambil sisi lain yang bisa lebih mengarahkan pada apa yang akan kita teliti dan sehingga pembaca atau reviewer sadar kalau oh ini suatu hal yang baru dan memang belum banyak orang yang mengetahui. Nah, untuk selanjutnya bagian metode. Saya tidak akan terlalu membahas karena ini lebih bersifat kontekstual tergantung penelitian yang akan disajikan, tergantung penelitian teman-teman. Namun ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan untuk tetap mengikuti guideline, lagi-lagi mengikuti guideline dari jurnalnya karena mereka sudah punya batasan tersendiri bagaimana penyajian tulisan dalam artikel yang akan terbit di jurnal mereka. Para reviewer jurnal internasional juga senang jika sajian metode ini bisa detail sehingga mudah bagi pembaca atau peneliti lain untuk membayangkan penelitian kita. Mereka punya gambaran kira-kira bagaimana kita mengumpulkan data kita, bagaimana kita menganalisanya, mengolahnya, sehingga lebih kredibel. Mereka lebih bisa percaya, oke, memang penelitian ini benar-benar dilakukan dengan benar sesuai kaidah penelitian yang ada. Eh, jadi mereka bisa mengikuti dan membawanya ke konteks mereka pada nantinya. Nah, hal yang seringkali dilupakan juga adalah tentang ethical consideration. Karena seringkali penelitian-penelitian di konteks Indonesia itu lebih lenient atau fleksibel daripada penelitian di luar negeri. Katakanlah misalnya kita mau having classroom observation, kita kan tinggal minta izin ke gurunya saja dan mengambil data dengan mudahnya. It's different from what happens in other countries. Mereka harus sebelum melakukan hal itu mereka harus melewati ethical theme ya. Mereka harus dicek dulu kira-kira kebenaran instrumennya, adakah informasi yang akan dibagikan ke orang tua as a guidance atau guidelines tentang pelaksanaan penelitiannya, and so on so forth. Bahkan berdasarkan pengalaman saya dulu, saya harus ke security services atau local law enforcement agency yang ada di kampus untuk meninggalkan sidik jari untuk mengurus observasi pengambilan data dan mendapatkan surat izin. Nah, sangat berbeda dengan konteks yang ada di kita. Oleh karenanya, perlu ada brief information, informasi singkat aja, sedikit tentang ethical consideration semacam apa yang sudah kita jalankan untuk penelitian ini, terutama untuk data-data yang diambil dari human participants, dari melibatkan siswa, terutama yang di bawah umur ya, SMP, SMA, itu biasanya masih dalam parents guidance. Nah, selanjutnya di bagian finding and discussion sessions, beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan adalah penyajian uh, our position, posisi kita dalam penelitian ini, sehingga sajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, hanya
menceritakan apa yang sudah dilakukan, apa yang ditemui. Is not only that, tidak hanya itu, tapi ada arguments, ada claims, ada posisi kita. Oleh karenanya, dalam bagian ini kita perlu membandingkan dan menyandingkan hasil data kita dengan temuan-temuan dari peneliti sebelumnya serta teori yang ada. Yang tidak kalah penting adalah limitation. Kita juga harus acknowledge bahwa studi ini mungkin ada limitation or missing point yang belum tersentuh dari penelitian untuk memberikan future directions pada peneliti-peneliti lain. Selain itu, teman-teman perlu diperhatikan juga yang seringkali dilupakan adalah di kesimpulan akhir. Seringkali tanpa kita sadari supaya kita merasa apa ya, supaya penelitian kita diterima. Kadang-kadang saya merasa seperti itu. Jadi seringkali saya over generalized di kesimpulan. Nah, ini ternyata juga menimbulkan masalah lain. Kenapa? Karena banyak reviewer itu mereka ingin sesuatu yang that's in line with study parameters yang benar-benar dalam lingkup penelitian kita yang ya memang pada akhirnya penelitian itu harus idealnya bisa digeneralisasikan mengkayakan suatu yang ada, tapi we cannot interpret something without outside the study parameter, di luar study parameter kita. Jadi sangat penting bagi peneliti to be honest and loyal to their data but humble in interpreting the data as well. Jadi masih sesuai parameternya. Nah, ini setelah semuanya siap nih, mulai dari judul, abstrak, isi, metode, semuanya sudah siap. Apa yang dilakukan selanjutnya? Dan bagaimana cara menemukan jurnalnya? Ini yang saya juga sampai sekarang pun seringkali struggle at. Saya juga seringkali harus apa ya, belajar dan belajar lagi bagaimana cara menemukan jurnal yang tepat. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah saya melihat kembali ke daftar pustaka. Kenapa? Karena di daftar pustaka itu adalah studi-studi atau penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan atau di dalam skop atau lingkup yang sama dengan penelitian kita. Jadi saya memilih salah satu jurnal yang ada di sana, yang ada di daftar referensi. Itu hal yang paling mudah. Karena otomatis itu sesuai dengan skop kita. Hal lain yang dilakukan adalah saya biasanya berkunjung ke Simago. Jadi saya mengetikkan kata kunci misalkan literasi atau foreign language learning atau education for example. Jadi kita bisa bisa ada pilihan banyak jurnal di sana dan kita bisa memilih satu di antara itu. Saya bisa biasanya juga mengecek. Nah, ini yang saya mendapatkan informasinya dari rekan sekelas. Mungkin ada beberapa yang di sini ya di Bellis. Ini saya juga baru tahu waktu di S3 ini. Oh, ternyata ada nih untuk mengecek apakah jurnal itu predatory atau tidak. Nah, kita bisa ngecek di sana, mengecek apakah ini termasuk jurnal yang aman atau jurnal yang harus dihindari. Nah, ada informasi di sana yang disampaikan. Yang selain scope, yang biasanya saya lihat juga adalah APC. Karena eh, kalau mungkin teman-teman yang backgroundnya dosen, mungkin bisa klaim juga selain klaim di BPI, bisa klaim di eh, universitasnya kali ya. Kalau menerbitkan di Hi1, Hi2, Hi3, kalau di guru kan we don't have any budget on that. Tidak ada budget tentang itu. Boro-boro mau membantu tentang artikel penerbitan. Untuk yang lain aja kita harus mengatur. So, saya paling awal saya lihat adalah APC-nya atau fee-nya. Kira-kira ada nggak sih ini fee-nya? Kalaupun ada, kira-kira masih dalam jangkauan kantong saya atau tidak sih? Tapi kebanyakan saya cari yang benar-benar fee. Nah, di situ biasanya jurnal itu menyebutkan ada pilihan kira-kira mau open access atau yang close access. Yang close access biasanya yang gratis ya. Kalau open access biasanya berbayar. Tapi ada juga sih jurnal yang nakal, dia nggak nyebutin APC-nya, tiba-tiba saat sudah melalui review proses dan kita udah senang nih, kita mau masuk ke publication proses gitu, tapi dia tiba-tiba ngemail harus membayar sekian untuk publication fee. Nah, itu ada gitu. Itu tergantung teman-teman lagi, kembali ke teman-teman mau melanjutkan atau tidak. Nah,
Setelah menetapkan hati di satu jurnal tertentu, pertanyaan selanjutnya what to do next? Apa yang harus dilakukan berikutnya? Ini tadi sekilas sudah saya sampaikan ya. Kita cermati skopnya, pastikan sesuai dengan area penelitian kita. Tadi kalau misalkan ngambil dari referensi, kita otomatis saya yakin itu sudah sesuai dengan skop yang kita tulis. Nah, kalau belum mengambil dari yang ada di referensi, misalkan kita ngambil dari mencoba dari sumber lain, ada baiknya kita mensitasi satu atau dua artikel yang ditulis di jurnal tersebut. Kenapa? Karena beberapa penyedia jurnal itu mereka menggunakan they select by system ya. Kadang mereka kalau yang rejectionnya cepat dalam hitungan waktu langsung di reject atau apa itu kadang belum tentu kalau tulisan kita jelek atau belum tentu tidak sesuai areanya. Tapi kadang-kala kita lupa nggak mensitasi karena mereka menggunakan sistem komputer oke yang nggak menguntungkan lah bagi mereka nggak mensitasi artikel yang ada di sana, mereka langsung reject. That also happen. Jadi sebaiknya ada baiknya kita mensitasi. Nah, selanjutnya apa? Ya menunggu. Biasanya ada yang cepat 3 sampai 6 bulan ya, tapi ada juga yang lama. Nah, sambil menunggu itu apa yang dilakukan? Kita bisa menulis hal lain atau apa ya membuat penelitian-penelitian baru sehingga lebih lebih bermanfaat waktunya daripada menunggu-nunggu harap-harap cemas. Nah, pertanyaan selanjutnya ditolak. Saya seringkali juga mendapat rejection. What to do? Nah, lagi-lagi saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh profesor saya. No need to dramatize rejection. Tidak perlu mendramatisasi rejection. Bahkan acceptance pun tidak perlu dramatisasi ya, tidak perlu didramalisir. Eh, just stay calm and professional, tidak perlulah mendramatisir penolakan dan juga acceptance tadi. Rejection are common part of the academic publishing process. Penolakan itu ataupun penerimaan di publikasi itu semuanya adalah hal wajar sebagai bagian dari proses perjalanan publikasi kita. Jadi saat ditolak, apa yang dilakukan? Stay calm and slay and professional of course. Coba baca, pahami lagi penolakannya. Jika disertai hasil review, maka kita bisa mengikuti apa yang disarankan. Atau seringkali nih saya nih biasanya agak males kalau sudah di reject itu udah bawaannya bad mood aja dan oke, ini jelek dan seharusnya tidak tidak diikuti ya. Jadi saya biasanya langsung lempar ke jurnal lain tanpa mereview ulang. Nah, idealnya harusnya direview lagi, dibaca lagi dan direvisi lagi. Eh, Kira-kira poin apa yang perlu diperbaiki. Dan teman-teman bisa memilih apakah mau dikumpulkan lagi di jurnal yang sama atau dikumpulkan di jurnal yang lain. Nah, loh kok ditolak lagi gitu. Terus bagaimana? Saya juga biasanya ada yang jurnal nggak selalu langsung dalam satu kali rejection langsung diterima atau tanpa rejection diterima. Ya memang ada, tapi nggak banyak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau ditolak-tolak lagi? I usually stop and take a deep breath. Kadang kita perlu melupakan kepedihan sejenak ya, tapi jangan lupa untuk tetap bernafas. Nah, setelah siap menerima kenyataan, coba merefleksikan kembali perjalanan panjang tadi. Apakah memang tadi jurnal-jurnal yang dipilih itu sudah tepat sesuai skopnya? Nah, alasan penolakan pertama itu apa? Alasan penolakan kedua itu apa? Nah, kira-kira apa sih benang merahnya? Oh, ternyata ini yang kurang. So, we can see the weakness point atau hal-hal yang lemah dari tulisan kita dan kita bisa perbaiki. Kita juga bisa memikirkan kira-kira mungkin kalau di artikel pertama kita sudah coba Q1 terus kemudian tertolak, coba lagi ke Q1 masih tolak lagi. Mungkin ada kalanya kita perlu beranjak dan beralih ke ya indeks yang di bawahnya ya Q2 atau Q3. So ya move on, jangan terlalu lama terpuruk ya. Si reviewernya aja sudah move on mereview jurnal lain, kenapa kita tidak move on? So we have to move on and do something ya, melanjutkan langkah kita.
Nah, ini tulisan saya juga tertolak beberapa kali sebelum diterbitkan. Ini baru diterbitkan setelah mengalami 3 kali penolakan. Nah, yang ini bahkan lebih dari 3 penolakan, dan ini baru mau terbit. Padahal artikel ini sudah dari semester 1, berarti sejak tahun 2021 ya. Nah, ya nggak apa-apa, ya memang harus dilalui prosesnya. Tapi yang harus diingat, mungkin kita harus lihat lagi sebelum mengumpulkan jurnal yang sudah lama tertolak ya. Kita harus lihat tahun-tahun referensinya, kita bisa update, ditambahi mungkin referensi yang baru, karena sepanjang penantian sebelum diterima itu kan tentu ada penelitian-penelitian yang sejenis gitu. Jadi kita bisa upgrade referensinya ditambah dengan referensi-referensi yang baru sehingga tidak usang. Nah, ini bahkan belum menemukan rumahnya juga. Artikel semester 1 juga. Dan masih perlu banyak doa. Receiving 5 times rejection. Nah, belum belum tahu mau kemana ini. Nah, kalau ini good point ini. No rejection at all. Nah, jadi ini bisa bisa langsung terbit tanpa rejection. Intinya apa sih? Intinya kalau memang rezekinya nggak akan kemana. So stay calm and keep moving. Dan semakin banyak teman-teman membaca artikel sejenis di jurnal-jurnal yang dituju, itu semakin gampang. Jadi kita bisa mempelajari cara-cara atau gaya pembahasan, gaya penulisannya, dan kita bisa sedikit-sedikit ikutin ya. Nah, sebelum saya tutup, ini ada satu poin penting yang saya pikir perlu diperhatikan juga, yaitu translating academic writing, karena bahasa akademis itu berbeda dengan bahasa casual. Jadi menurut saya, bagi teman-teman yang mungkin areanya bukan di bahasa, khususnya bahasa Inggris, bisa mempertimbangkan menggunakan professional translator untuk amannya ya. Tapi kalau sudah eh, sering kali ya menulis dengan bahasa Inggris atau eh, sudah biasa dengan hal tersebut is okay ya. Nah, tapi mahal biasanya professional translator. Ya mungkin harganya berbeda dengan menerjemahkan teks reguler memang ya. Karena dalam menerjemahkan artikel penelitian itu perlu effort yang lebih juga bagi translatornya. Mereka harus benar-benar memahami penelitian kita, area penelitian kita, term-term atau istilah yang ada di sana. So, kita juga harus menghargai effort sehingga mereka bisa membantu kita menerjemahkan. Nah, jika teman-teman punya teman yang rekan yang ahli dalam bahasa atau proofreading, bisa juga memanfaatkan teman. Tapi jangan memanfaatkan dengan cuma-cuma ya, kasihan juga nih. Setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing. Nah, akhirnya demikian ya dapat saya sampaikan sharingnya. Saya yakin banyak teman-teman di sini yang punya bahan untuk sharing juga, bisa bisa berbagi pengalaman dan bisa saling curhat di sini. Ingat, dengan berbagi pengalaman akan lebih banyak lagi yang Allah berikan ke kita. Yang punya pengalaman mohon di-share. Oke, silahkan. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Kardi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kardi, are you there? Pak Kardi, yuk holos dulu buat Bu Rida. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih, Ini Pak. baru pembukaannya sih sudah menarik banget. Pak Kardi, Bang? Kayaknya internetnya kurang stabil mungkin. Iya, lagi cari. Bang Kardi lagi nyari apa ini? Mungkin Bapak Ibu langsung saja, Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silakan. Ya, ada yang menarik tadi, ada yang hook dari katanya. Ada kosa vocabulary baru nih ya. Biasanya kalau ada hook. Saya ingat kata hook itu ketika menulis personal statement, Bu Rida. Ah, Personal statement itu harus juga hook juga. Waktu melamar BPI, saya ketemu kosakata hook. harus benar-benar menarik, Iya, memancing perhatian. memancing. Bang Kardi, Bapak Ibu, monggo silakan Bapak Ibu. Jika ada yang kayaknya belum tidak stabil, betul. Iya, Kelihatannya betul. tidak stabil. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditambahkan atau sharing pengalaman.
Atau mau diperjelas tadi bagian-bagian presentasi Bu Rida boleh. Atau Bu Rida tolong simulasi. Boleh juga ya Bu Rida. Bersimulasi Bagaimana apa? cara carinya? Nah, ini sebenarnya saya lihat nih banyak banyak nama yang sudah beken ya Aplikasi. di publikasi, ada Mbak Desi, ada Mbak Ima, Pak Afif nih, udah banyak Iya. sekali publikasinya. Mas Yansyah. Ini Mas Oh, Yansyah Pak Wordy Award Yansa. ini. Ini juara Ah, satu kemarin. Wordy betul Award BPI sekali. UM. Insya Allah dia Mas Yansyah ngisi ya. Tanggal 31. Oke, baik. Oh, Hmm. ada pertanyaan Pak di chat. Iya. Saya baca ya. Ini, iya. Selamat pagi Bu Rida, saya Roro dari mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Izin bertanya, apakah bisa dalam satu penelitian menjadi dua artikel, misal satu diterbitkan di jurnal internasional dan yang lain diterbitkan di jurnal nasional? Oke, baik Mbak Roro, terima kasih atas pertanyaannya. Yang menarik ya. Jadi satu penelitian bisa nggak sih dibuat di beberapa artikel? Bisa, tapi tidak boleh sama, tidak boleh artikel yang sama, yang satu diterbitkan di jurnal internasional, yang satu diterbitkan di nasional. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus menulis artikel yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya pengalaman saya dulu waktu S2 saya menulis artikel tentang flip classroom. Bagaimana flip classroom itu dipraktekkan untuk mengajar menulis. Nah, itu saya mengambil data dari dua sisi, dari nilainya dan juga dari persepsi siswanya. Nah, itu saya jadikan dua artikel. Jadi data itu saya pecah, artikel yang satu fokus ke nilainya, peningkatan nilainya, artikel yang satunya fokus ke persepsi siswanya. Nah, itu bisa baru karena dua artikel yang berbeda. Dan pastikan saat menyajikan menjadi dua artikel itu pun di bagian introduction atau literature review itu juga tidak mengulang hal yang sama. Sebenarnya agak sulit ya memang karena itu dari satu penelitian, satu thesis. Tapi kita bisa saja membahasakan dengan bahasa yang lain karena kita mau shoot dari sudut pandang yang berbeda. Is that Ya. clear, Mbak Roro? Kadang-kadang Atau mungkin ada kayak gini Bu Rida, gimana? kalau ada 4 poin, ada 4 sub ya, sub fokus, nah itu kadang-kadang dijadikan satu artikel, satu artikel, satu artikel, satu Nah, artikel. betul Jadi sekali. 5 artikel, satu disertasi. Iya, betul. Nah, itu apa? Kajian teorinya bisa jadi artikel tersendiri tuh, systematic Oh gitu literature ya. review. Iya, Bisa, itu kakalin. 5 sub fokus, 5 artikel. Ini Mas iya. Reza ada Bu. Silakan Mas Reza, ini Baik, award di BPI 23. 2023. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kelurahan BP yang sudah mengadakan program luar biasa di pagi ini. Dan Mbak Rida luar biasa, ini senior di PBI ini luar biasa. Terima Iya. kasih. Tadi ini Mbak izin bertanya terkait dengan gap ya. Tadi Mbak Rida menyebutkan bahwa yang pertama yang harus ditentukan adalah interest dulu Mbak ya, topik interest. Setelah itu baru mengeksplor di berbagai jurnal dan kita bersyukur di UM memang sudah banyak berlangganan jurnal top terbaik di dunia gitu ya. Namun kadang-kadang yang masih jadi sulit Mbak adalah mencari gapnya gitu. Apakah ada kriteria gap? Apakah mungkin ada gap secara konteks atau gap secara praktis atau seperti apa gitu Mbak agar kita mudah tadi Mbak tidak ada yang baru Mbak ya tapi kita mencari bedanya seperti apa gitu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Reza. Ya. Sebenarnya tadi pertanyaan, saya langsung jawab ya Pak Rio, mohon Iya, izin. boleh, silakan. Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah langsung terjawab di pertanyaan Pak Reza sendiri ya. Jadi gap itu bisa dilihat dari banyak macam, bisa dari konteksnya, bisa dari sisi lain juga. Jadi intinya apa sih? Kita bandingkan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Kira-kira yang belum muncul dan kita bisa refleksikan juga ke konteks kita sendiri. Kira-kira saya mungkin mungkin nggak kita menjalankan ini dan kira-kira ini sudah dikulik nggak dalam lingkup yang sama, misalkan dalam lingkup IFL atau dalam lingkup Asia atau dalam lingkup katakanlah Indonesia lebih spesifik lagi. Kira-kira sudah atau belum? Itu dari sisi konteksnya. Kalau dari sisi
bagian lainnya, misalkan bahasa Inggris dari sisi skillnya. Oh, ada yang sudah melihat dari sisi skill writing, ada dari sisi skill speaking. Ternyata ada belum yang lihat dari sisi skill listening. So there are many things to do. Nah, kita nggak mungkin juga membaca sebanyak itu dan menemukan sebanyak itu tentunya. Nah, kapan kita harus melimitasi dan kita bilang oke, that's enough of reading and start writing, dan kita bisa pede, oh ini gapnya. It can be, ya tergantung kekuatan ibu bapak dalam membaca. Kalau masih ingin membaca, ya silakan dibaca lagi. Tapi kalau sudah oke, I think it's enough dan sudah pede, saya mau bisa mengambil data untuk ini, ya sudah tuliskan saja. There are abundant study atau some study atau several studies yang dalam bahasa Inggris mungkin mengenal hedging ya. Itu yang kita menyampaikan klaim tapi secara lebih lembut, nggak mengklaim ada banyak studi, tapi lebih ke ada beberapa studi terdahulu, jadi ada lebih halus lagi. Eh, Telah meneliti tentang bla bla bla, kemudian dalam kurung disebutkan penelitian yang sudah kita baca. Atau kalaupun kita menyatakan kalau sedikit penelitian tentang ini, kita juga harus ada artikel terdahulu yang menyampaikan memang membuktikan kalau sedikit, hanya mengatakan kalau memang sedikit penelitian tentang itu. Seperti itu, Pak Reza. Jadi lebih kembali ke pembahasaan kita. Jadi pintar-pintar ngeles, pintar-pintar mengolah bahasanya, Iya, baik, baik. memperhalus penyampaiannya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Bu Rida Jadi, nanti sambil dicari contohnya Bu Rida yang ada riset gapnya, calon artikel yang dicari. Saya bacakan ini pertanyaan Pak Dedi Sasmito Utomo. Ini lagi nulis artikel semua nih Pak Dedi ini. Assalamualaikum Bu Rida, saya Dedi Sasmito Utomo. Mau tanya seberapa besar peluang artikel literatur review untuk diterima daripada artikel hasil? Terima kasih. oke. Eh, Besar juga, Pak. Sama sebenarnya chance-nya. Asalkan kita menemukan rumah yang tepat. Karena Rumah yang tidak tepat. semua karena tidak semua jurnal itu menerima artikel review. Jadi pintar-pintarnya kita mencari eh, jurnal yang memang dia concern di sana atau dia menerima artikel dalam bentuk literatur review. Jadi ya memang harus meluangkan waktu untuk eh, mengecek, untuk research. Jadi ya memang kalau researcher itu harus rajin, rajin mencari, rajin membaca, rajin mencoba-coba. And internet is our friends, our close friend ya. Jadi banyak banyak cari-cari di internet kira-kira. Ya, Pak Dedi juga bisa lihat dari referensi yang sudah dipakai di artikel Bapak, kira-kira dicek di sana jurnal itu ada nggak, dia menerima nggak bentuk artikel literatur review. Biasanya kalau em, yang menerima, kalau sorry, saya jadi gagu nih. Dan saya Bu. Di metode metode penelitian artikel sebelum menulis literatur review, otomatis Pak Dedi banyak membaca kan artikel serupa yang dalam bentuk artikel literatur review, terutama dalam membahasakan metodenya. Nah, Bapak bisa refer to one of those journal, bisa mengambil salah satu jurnal yang ada di sana sebagai referensinya. Itu sih Pak. So the challenge is the same I guess. Tergantung pintar-pintarnya kita memilih memilih rumahnya, memilih jurnalnya. Itu kata kuncinya Ibu Rida. Iya. Oke, terima kasih Bu Rida. Kalau presentasenya berapa Bu Rida? Relatif ya, tergantung rumah ya. Oh, it's hard karena saya tidak pernah meneliti secara detail Oke, it's okay. presentasenya. Permain. Oke, Bu Riza Vega Nova, Pak Lura, dan Bu Rida request dong tolong adakan coaching klinik. Oh, ini teman saya S1 ini. Oh gitu. Oh Paling ya. nanti Bapak Ibu, nanti kita ada yang luring, nanti ya kita akan fasilitasi minimal nanti kita tanggal 5 Februari ini informasi Bapak Ibu, kita kan mengundang Prof. Ahmad Taufik. Beliau langsung mau bedah artikel. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada artikel, bawa akan dibedah. Itu request nanti mungkin limitation pesertanya akan dibedah dan beliau dengan senang hati. Beliau kelihatan kayak gini sangat antusias sekali. Kemarin alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Kardi untuk menemui, karena saya masih di Bengkulu. Bang Kardi sama Bu Sekretaris Kelurahan itu menemui, dan beliau nanti mudah-mudahan kita undang juga nanti yang teman-teman yang sudah expert-expert ini ya,
Udah untuk bantu mendampingi Bang Isa, Bu Rida, dan sebagainya, Bu Naya. Ini yang kedua, yang berapa nih, yang ketiga ya? Bu Ika Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Ika Nova. Adakah rekomendasi dari Mbak Rida terkait pelatihan Scopus Q1 recommended atau komunitas penulisan Scopus? Pernah ikut pelatihan, Bu Rida? Sebenarnya tidak perlu seformal itu ya. Kalau saya fleksibel, maksudnya eh, kalau saya longgar juga is okay, we can saling saling belajar. Saya proses Oh, belajar juga ini, jadi bisa saling belajar satu sama lain. eh, Itu. ada tempat pelatihan recommended pelatihan Oh, Scopus. kayaknya nggak tahu juga ya, Pak ya. Saya pernah dengar rumah Scopus atau Abismark atau yang kayak gitu mungkin ya. Nggak pernah tahu saya kalau untuk recommendednya. Tapi Ada yang sebenarnya biasa-biasa. kalau saya refleksikan pengalaman saya baru tahu tentang Scopus, tentang Hi1, Hi2, dan lain sebagainya, tentang penulisan di jurnal internasional, ternyata ada indeks-indeksnya. Itu ya S3 ini. Hmm. Dan saya tidak mengikuti pelatihan. Eh, Tadi yang dibacakan oleh Pak Kardi tadi kan background saya guru. Guru itu Eh, tidak ada tuntutan penerbitan iya, di iya. itu di artikel yang terindeks atau apa gitu. So I learn from ya learn by doing ya. Jadi Lewat dia. ya itu tadi banyak mencoba saja. Nah, untungnya saya itu ada jiwa-jiwa boneknya. Jadi ada jiwa-jiwa saya coba aja deh. Nanti kalau tolak ya udah nggak usah sakit hati, tinggal pindah ke yang lain. Gitu saja terus. Nanti Oh, lama-lama akan menemukan ritmenya. oke. Bapak Ibu jika ingin bertanya langsung boleh raise hand ini Bu Andini ya. Kita pindah dulu Bu Andini Septana. Silakan Bu Andini. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, terdengar. Mantap. Pertanyaan saya untuk Bu Rida, bagaimana cara meningkatkan self confidence dan juga self efficacy dalam dunia penelitian ini, Bu? Karena saya jujurly merasa karena belum ada bahkan penelitian sama sekali. Mungkin ya bisa dibilang satu dua lah untuk memenuhi BKD selama ini kan. Nah, jadi sebetulnya untuk S3 nggak kayak teman-teman yang lain, mereka udah preparation dari 2 tahun sebelumnya bahkan. Jadi mereka sudah punya payung penelitian dan lain sebagainya. Nah, jadi kayak kadang-kadang saya merasa, ah, gimana ya? Gitu pokoknya. Tolong tips dan triksnya. Terima kasih, Ibu Oke, Rida. sama-sama. Terima kasih Pak Anindi. Sebenarnya ini starting point-nya sama kayak saya ini. Saya baru S3 ini juga mulai mengenal itu gitu. Dan eh, teman-teman bisa bayangkan satu kelas itu saya yang guru sendiri, semua teman lain itu Dosen. dosen. Jadi teman-teman membahas tentang Scopus, apa itu Hi1. Jadi awal-awal saya cuma diam, dengarkan saja dan coba cari informasi. Jadi saya banyak bertanya juga dan saya juga cari informasi kira-kira apa sih Hi1. Jadi ya tadi internet itu teman kita. Dan Bu Andin nampaknya Ibu harus mengikuti, saya punya jiwa bonek deh. Coba aja. Nanti kalau sudah terbit satu pasti ada eh, keinginan ternyata gitu aja. Nah, harus bisa gitu. Jadi kembali ke diri kita ya. Don't stop, just keep moving. Itu saja sih. Memang klise, tapi itu yang benar-benar saya lakukan. Seperti snowball Ibu. Sekali menggelinding, Betul. menggelinding terus, menggelinding terus, menggelinding terus. Nah, betul, Tapi Pak. memang untuk start itu butuh effort, Bu. Untuk Hmm, startnya itu, how to start itu yang betul apalagi sekali, belum Pak. ada momentumnya kan. Kalau Ibu sudah punya Betul. klik ahanya udah. Berarti itu Ibu harus nekat. Iya, Do it. betul. Tapi saya mungkin beberapa waktu terakhir ini saya dalam posisi down juga sih. Karena apa? Karena saat penerbitan pertama itu saya langsung kalau bahasa Jawanya diujo, langsung langsung diterima, 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 diterima tanpa Iya. merelakan. Padahal awal, kemudian kok kesini kok ditolak, 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 ditolak. Nah itu ada Oh, momentum saya down juga dan sulit move on juga. Dan apa yang saya lakukan? Ya udah coba melupakan. Tadi take time and but still take a deep breath, kemudian coba lagi, lagi, akhirnya bisa lagi. Jadi harus memaksa diri, push yourself first.
Oke, terima kasih Bu Rida. Sebelum kita beralih ke Bu Ratna Restapati, ini 2003 kita bacakan dulu Bu Maisaro, 2022. Bu Rida, bagaimana tipsnya untuk menjadi sangat produktif dalam menulis artikel? Bu Rida bahkan semenjak kuliah semester 1 sudah publikasi. Oke, sebenarnya itu karena terpaksa ya. Karena karena di bahasa Inggris itu teman-teman yang bahasa Inggris bisa menambahkan mulai dari semester 1 itu tugasnya harus menulis artikel dan itu harus diterbitkan bersama dosen pengampu. Jadi mau nggak Oh. mau kita harus menulis. Nah, dari pengalaman itu kan akhirnya ya orang kalau teman-teman pernah baca The Power of Kepepet ya kita harus memepetkan diri dulu baru kita mau bergerak gitu istilahnya seperti itu. Jadi kalau dibilang produktif, I'm not really productive juga sih. Cuma karena terpaksa itu tadi jadinya harus mau. Nah, dan Oke, saya juga diuntungkan lagi dengan tadi pertanyaan yang awal tadi dari satu pengambilan data itu kita harus bisa pinter-pinter untuk mengolahnya supaya itu bisa tidak hanya jadi satu artikel misalkan. Jadi saat kita punya akses untuk mengambil data, kita bisa mengambil data sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mengolahnya untuk menjadi lebih dari satu artikel. bisa sambilan seperti itu ya Bu. Kreatif ya. Jadi Oke. lihat dari Halo, halo, sudut lain. Bang Lurah. Oh, udah masuk lagi Bang Kardi. Bang Kardi, silakan Bang Kardi ambil alih. Tadi saya tackle Mohon maaf ini Mbak Rida dan Bang Lurah. Tiba-tiba berdarah-darah. laptop saya nge-lag gini kan. Oke, itu Bapak, Mohon maaf iya, Bang Kardi ini pertanyaan Bu Ratna lagi, Bang Kardi. ya. Silakan. Dia Ya. mau bicara nih, Kak. Oke, silakan Mbak Ratna Restapati. Pertanyaannya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa ya, Pak Kelurahan yang sama Pak Rio dan kawan-kawan. Yang saya tanyakan ini Mbak Rida, sekarang kan modelnya, mudah-mudahan saya punya ini bonek tadi ya, prinsip bonek dan coba-coba gitu ya. Nah, musim yang sekarang untuk Scopus ini kan harus masuk APC gitu ya. Dan biaya APC itu paling murah 4.500.000 gitu. Mungkin dari narasumber bisa memberikan beberapa tips meskipun UM sendiri sudah punya kerjasama dengan beberapa jurnal internasional yang berskala Scopus. Tapi kalau misalkan kita masuk di APC, kalau artikel kita masuk di APC itu akan menjadi lama sekali dan biayanya itu akan apakah beda gitu ya. Banyak sekali grup-grup WA yang kolaborasi Scopus 1, 2, 3 dan lain itu sampai 25 juta hanya untuk publis Scopus gitu. Nah, untuk APC-nya sendiri saya termasuk orang yang pernah tertolak gitu dengan Scopus. Jadi sedikit ya mudah-mudahan kembali lagi bonek tadi ya sedikit share ilmunya dari narasumber. Apakah kita memang harus melalui APC yang bayar 4.500.000? Kemudian apakah emang jurnal-jurnal kalau yang sudah kerjasama dengan UM ini tanpa melewati APC langsung gitu, misalkan sudah ada jatah gitu, UM berapa gitu ya, itu aja. Mungkin tertarik juga dengan satu topik dalam penelitian besar itu nanti dipecah sehingga kita bisa publis banyak gitu, dipecah dari beberapa topik. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rida langsung dijawab terkait APC. Oke, terima Monggo. kasih Pak Kardi. Oke, Bu Ratna, tadi sempat saya singgung juga di presentasi karena saya juga ada masalah dana ya. Kalau suruh bayar-bayar juga saya menghindari itu. Jadi saya lebih memilih jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Kalau ada tawaran jurnal yang dengan APC tinggi itu saya biasanya malah tanda tanya juga karena belum tentu juga dia kredibel ya. Ada banyak jurnal yang klaim klaim cepat publish dan dia reputable tapi dengan APC tinggi tapi ternyata tidak. Jadi yang saya lakukan ya kita pelajari kunjungi kunjungi jurnalnya
di situ biasanya ada about journal ya. Di situ ada penjelasan apakah itu dia ada sistem open access atau close access. Kalau open access berarti dia harus membayar dan artikel kita nanti lebih banyak dilihat orang karena orang tidak perlu membayar saat mendownload artikel kita karena kita sudah membayar penerbitannya, atau yang close access. Close access berarti artikel kita terbit tapi kalau orang lain mau membaca dia harus membayar ke si penerbitnya. Nah, kalau saya biasanya milih yang itu, ya nggak apa-apa. Membacanya mungkin sedikit, tapi saya nggak bayar. Nah, saya masih bisa juga share ke yang lain. Misalkan melalui ResearchGate, walaupun tidak saya publish di sana, orang yang memerlukan artikel saya biasanya mereka akan eh, message ya, kirim message, tolong kirimkan artikel ini, and I can share through that platform. Jadi, saya biasanya memilih yang tidak berbayar. Ada memang beberapa jurnal yang dia ngasih taunya di akhir. Contohnya apa deh? Cattex ya kalau nggak salah itu saya nggak menemukan informasi kalau dia harus bayar APC atau apalah gitu. Tapi ternyata saya sudah revisi, sudah masuk ke dan hampir masuk ke publikasi itu mereka kirim informasi. Ternyata ada biaya proofreading sekian gitu. Untungnya itu tidak mahal, dia 8 juta. Jadi oke, saya masih bisa ngambil nih karena ada jatah dari BPI ya. Itu masih bisa. Nah, kalau yang tinggi-tinggi misalkan suruh bayar belasan juta ke atas saya sudah nggak ngambil biasanya. Jadi eh, berhati-hati dalam melihat jurnalnya. Tidak semua yang bereputasi itu berbayar, banyak yang tidak berbayar juga. Oke, itu ya Mbak Ratna, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi pilihannya ada kepada penulis. Cuman mungkin perlu hati-hati juga ya Mbak Rida, karena terkadang mahasiswa S3 yang katakanlah perlu sangat LON ya, itu mereka terjebak ke jurnal predator. Tidak Iya. bayar ternyata duitnya hilang. Jadi makanya hati-hati juga teman-teman. Kemudian ini Mbak Rida ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Ida Kurniawati. Saya tidak pernah menulis jurnal internasional, pengen coba-coba submit. Perbedaannya apa Mbak antara jurnal nasional dengan yang internasional? Gimana Mbak? Silakan. Yang paling beda adalah bahasanya. Pertama, tentunya kalau internasional harus berbahasa Inggris. Nah, gaya pembahasaannya kalau jurnal nasional tapi dia sudah skopnya masuk ke skop Scopus, contohnya IJAL atau SILE atau yang lainnya, mungkin dia standarnya sudah sama seperti yang internasional ya. Biasanya gaya bahasa orang Indonesia sama orang native speaker itu yang saya rasakan ada bedanya. Kita cenderung talking around the bush, kita bulat ya. Biasanya itu dibuka dari introduction yang lebar, baru masuk pelan-pelan ke topik kita. Nah, they don't really like it. Mungkin kalau di jurnal internasional seperti tadi yang saya sampaikan, langsung masuk ke eh, hooknya, langsung masuk ke topik kita, bahasan kita. Jadi lebih straightforward. Dan itu bisa dipelajari dengan apa ya? Itu banyak mensitasi artikel-artikel dari jurnal internasional yang kredibel. Sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan pelatihan tadi ya, tidak perlu pelatihan khusus. Dari proses menulis pun teman-teman itu sebenarnya sudah belajar. Dari proses menulis itu kan teman-teman membaca dulu untuk bisa mensitasi atau mengambil referensi. Nah, itu bisa dipelajari gaya bahasanya, penyampaian idenya seperti apa. Jadi yang dilihat tidak hanya isinya, tapi juga gaya penuturannya, gaya penyampaian introduction-nya, gaya penyampaian gap-nya, seperti apa, metodenya seperti apa, sajiannya, and so on so forth. Jadi lebih ke arah pembiasaan saja. Oke, itu ya Kak Ida ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, silakan bisa raise hand. Ada lagi yang bertanya langsung. Oke, ini ada dari Bu Satriani, Pak. Satriani belum jawab. Bu Satriani. Ya, Pak, betul. Raise hand, silakan raise hand. Enggak, pertanyaan di chat. Oh, oke. Oh, ini Bu Sulis ya. Bu Sulis Tiani. Izin bertanya,
belakangan ini ada satu jurnal yang selalu saya pelajari dan sangat tertarik dengan fokus bidang ini, Mbak. Namun rankingnya adalah Q1, sedangkan belum punya pengalaman gitu. Apakah bisa publish Scopus langsung di Q1? Gimana itu, Mbak? Oke, saran saya don't underestimate yourself. Jangan melihat diri kita kurang ya. Kalau kita saja melihat diri kita kurang, bagaimana orang lain? So, pede saja, nekat saja tadi, bonek saja, coba saja. Tadi kan sudah mempelajari, berarti sudah benar-benar tahu nih cara penyajiannya seperti apa di jurnal itu. Jadi coba saja, coba lagi. Nanti kalau misalkan tertolak ya berarti ada kesempatan untuk belajar lagi. Dianggap sisi positifnya seperti itu saja. Memang terdengar klise, but that's what I did. Gitu. Oh iya, saya mengajar di SMA Taruna Nakala di Telogowaru, teman-teman, di Malang. Ya, dan Mbak Rida ini ternyata guru ya, teman-teman. Bukan dosen. Jadi Iya, Mbak saya Rida saja bisa. Kenapa kita yang dosen nggak bisa? Harus bisa kan? betul sekali. Iya kan? Jadi ini menginspirasi teman-teman semua. Dari pengalaman Mbak Rida tadi dari mulai awal belajar. Dan yang menarik tadi itu ya, Mbak. Rejection and acceptance itu kan sebuah proses. Jangan terlalu didramatisir, teman-teman. Biasa aja gitu. Yang penting kita terus berusaha. Tuh. Oke, ada lagi nih kita masih ada waktu. Kemudian bagi yang ingin tahu publikasinya Mbak Rida bisa dicek di Google Scholar-nya itu lengkap. Bisa dicek. Ada lagi yang bertanya, silakan teman-teman. Nah, mungkin ini untuk memancing diskusi. Ini saya ada pengalaman Mbak Rida. Beberapa waktu yang lalu lah, saya submit ke jurnal Q1. Itu sudah lolos initial review Mbak di awal. Hanya saja itu 7 bulan Mbak kalau nggak salah. Tapi ujung-ujungnya di reject gitu Mbak setelah 7 bulan. Gimana itu Mbak? Oh, sama Pak. Saya pernah menulis di THR itu Hi1. Sudah diberikan, bahkan tidak hanya initial review, sudah dikasih hasil review. Dan saya sudah revisi. Dan sudah menjawab semua yang diminta. Menunggu lagi berapa bulan ya setelah itu. Memang penantiannya lama, ternyata ujungnya di reject. Ya, nyesek. Tapi akhirnya, ya itu tadi, itu salah satu jurnal yang tadi artikel yang saya sebutkan tadi, artikel semester 1, lebih dari 3 kali di reject, baru tahun ini dia mau terbit. Ya. Jadi kalau misalnya sekian lama, katakanlah 7 bulan di reject, itu gimana Mbak mendamaikan dengan kenyataannya? Ya sibukkan dengan hal lain, menulis menulis yang lain saja Pak. Jadi dilupakan yang itu. Teman-teman, saya biasanya kalau sudah submit itu saya lupakan karena mereka lama biasanya. Jadi baru nanti paling enggak 3 bulan setelah submission itu saya baru ngecek lagi. Oh ini biasanya kadang 3 bulan itu bahkan belum masuk in review ya. Kadang belum sama editornya belum dikasihkan ke reviewer. That happens and that's fine gitu. Bahkan ada eh, pengalaman kalau kita terlalu banyak push di editors, email terus apa itu malah ujungnya nggak bagus. Saya pernah itu. Jadi sudah mengirim, kemudian dikasih dikasih masukan ya initial review, terus kemudian saya tanya, saya constantly tanya itu, mereka kasih kasih respon sih, tapi responnya nggak bagus. Don't ask me, saya juga punya banyak kesibukan yang lain, jadi lebih down lagi nanti. Jadi lupakan saja sejenak sambil melakukan yang lain. Jadi memang harus sabar ya Mbak. Kadang juga penulis penulis Indonesia terutama itu tidak sabaran. Misalnya sekarang submit, minggu depan mintanya terbit gitu. Kadang ya itulah.
kan nggak ada yang seperti itu. Ya betul Tidak tadi ada. Mbak, ketika kita banyak bertanya ke editor juga malah mungkin mereka jadi nggak nyaman gitu. Jadi kuncinya sabar teman-teman. Iya, betul. Jadi kalau kita mau publish di jurnal internasional harus paham prosesnya gitu, bahwa dari mulai submit, kemudian initial review dan seterusnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mau belajar dan juga berproses. Betul. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan nih, mumpung Mbak Rida masih ada di sini. Oke, silakan Kak Anindita. On cam, Kak. Terima kasih Pak Kardi waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bu Rinda, saya ingin bertanya. Eh, ini saya maba sih, masih 2023 barusan, jadi sangat awam terkait publikasi sebagai syarat untuk kelulusan. Dan di sini saya pengen menggali informasi. Yang pertama, untuk bisa dilampirkan maksudnya sebagai syarat untuk kelulusan itu berapa publikasi. Terus yang kedua, syaratnya Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya Bu ya, antara itu salah satunya. Mohon dijelaskan. Terus yang selanjutnya, kalau saya kan prodi pendidikan ekonomi ya Bu. Jadi kalau di pendidikan ekonomi itu mulai proposal disertasi itu di sekitar semester 3. Nah, kalau tadi Bu Rida sampai di semester 1 sudah menyusun disertasi dan bisa melakukan publikasi, dan itu masih blank, saya belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi saya belum menyentuh itu sama sekali. Bahkan cuman proposal waktu saya mendaftar ke S3 UM dan beasiswa BPI itu aja. Dan itu belum disentuh sama dosen pembimbing, belum nyentuh ke arah sana. Nah, kalau Bu Rida di semester 1 sudah sampai publis, nah itu data sebentar, data untuk bisa gini aja. Untuk kita mempublikasi artikel itu, data yang kita pakai kan dari proposal yang kita akan jadikan penelitian kan begitu kan Bu ya. Jadi kalau saya semester 3 misalnya, saya di situ ada tiga variabel yang saya gunakan dalam penelitian itu. Terus dipecah menjadi 3 artikel misalnya yang mau dipublish. Data yang diolah di jurnal itu harus data yang ada di penelitian itu kah? Gitu. Misalnya saya pakai data tentang modal gitu. Bicara tentang modalnya, modal kerja, itu di jurnal publikasi yang akan dipublikasi itu harus data yang kita bawa di penelitian itu kah? Gitu. Otomatis kalau seperti saya kan masih belum menyentuh itu sama sekali, jadi harus beresin dulu. Artinya harus, kalau asumsi saya harus beresin dulu di area masuk di area pembahasan saya sudah begitu, baru saya bisa menyentuh ranah publikasi di artikel begitu. Kalau mau artikel saya mau digunakan untuk syarat kelulusan. Ini yang menjadi bingung saya. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Jadi gini Mbak Rida, ada 2 pertanyaan yang saya tangkap. Yang pertama itu terkait syarat publikasi kelulusan. Iya, Gimana syaratnya? karena ini kan nanti langsung jadi Kalau ini Bu Eni bisa di-mute. Oke, pertama itu terkait syarat lulus Mbak Rida. Itu kriterianya apa jurnalnya. Yang kedua terkait data untuk publikasi. Kan masih semester 1. Sedangkan yang dari ekonomi mungkin harus berkaitan dengan disertasi. Itu bagaimana cara strategi mengantisipasi dan menyiapkannya gitu Mbak Rida. Monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Kadi. Ini nanti kayaknya saya bisa minta Pak David untuk bantu menjawab ini karena beliau yang kemarin sudah ujian disertasi dan sudah lulus gitu. Nah, yang saya tahu, sepanjang saya tahu, Bu Anin, ada beda syarat antara syarat untuk ikut ujian kelayakan dan syarat untuk kelulusan. Kalau syarat untuk ujian itu tidak harus artikel dari disertasi kita, tapi kalau syarat kelulusan itu baru yang harus bagian dari disertasi kita. Nah, yang saya terbitkan sejak semester 1 itu apa?
ya itu tugas semester 1. Jadi di mata kuliah yang saya ambil di semester 1 itu kebetulan tugas akhirnya itu diminta menulis artikel yang nanti diterbitkan di jurnal. Nah, itu eh, saya pakai saya pakai untuk saya ajukan ke TPP ya, tim percepatan publikasi UM itu nanti dapat surat. Nah, itu bisa dipakai untuk syarat ujian. Itu yang saya tahu. Nanti kalau yang syarat untuk kelulusannya, Ibu bisa menulis, misalkan baru mulai kan semester 3 sama saya juga baru semester 3 itu sempro ya. Apa ngambil mata kuliah seminar proposal. Nah, itu baru bisa memikirkan dan mulai menyiapkan untuk artikel yang terkait dengan disertasi. Atau jika memang sudah mulai menulis tadi bagian dari disertasi kan ada literatur review ya, itu bisa dicoba juga kan lebih awal itu tidak perlu data ya, ngambil dari studi literatur itu bisa dicoba dipakai juga. Pak David, are you free? Can you please open up your microphone? Mungkin Pak David bisa membantu nih. Mas David, halo, halo, Mas David. Ya, halo, selamat pagi, Pak Kardi, Mbak. Ya. Mas David ini sudah ujian disertasi, teman-teman. Luar biasa. Monggo Mas David sharing. Oke, Pak Turun. Jadi kalau dari pengalaman saya sebelumnya, untuk persyaratan ujian kelayakan, itu kita bisa pakai artikel yang kita tulis dengan dosen pengampu mata kuliah. Jadi meskipun bukan dengan pembimbing disertasi, itu masih bisa kita pakai untuk maju ke ujian kelayakan. Kemudian untuk ini juga maju di sidang atau ujian sidang itu pun juga masih berlaku artikel yang kita tulis dengan pengampu mata kuliah. Jadi itu tidak harus dengan pembimbing skripsi, pembimbing disertasi ataupun artikel yang merupakan pecahan dari disertasi. Tapi kalau nantinya kita mau mengambil ini Bapak Ibu ijazah sebagai syarat akhir nanti itu wajib menggunakan artikel yang kita tulis dengan dosen pembimbing disertasi yang sudah diajukan oleh Korprodi. Jadi itu mungkin yang saya pahami, Pak Kardi dan Mbak Rida. Makasih Pak Terima David. kasih. Oke, sama-sama. Mantap, selamat ini sudah lulus Mas David berarti ini. Oke, Pak Turun. Sudah banyak ini Jadi, nanti bisa jadi iya, itu narsum berikutnya Pak narasumber Kardi. bagaimana sih Tadi kata walaupun award di PBI tapi bisa lulus cepat gitu. Nanti Mas David kita undang juga buat sharing. Jadi itu ya, tidak harus dari bagian disertasi, tapi artikel yang kita tulis dengan dosen pengampu mata kuliah gitu ya Mas David. Kalau itu bisa diterima itu bisa jadi syarat untuk ambil ijazah. Nah itu lebih ketat syaratnya, harus bagian dari disertasi dan dengan promotor kita. Terima kasih Mas David sharingnya. Oke, ada yang lain teman-teman? Ada yang lain? Monggo. Nah, terus ini mungkin bagi teman-teman ini yang semester 1 kan masuk semester 2 ya. Saya yakin kan sudah punya bahan gitu, draft manuskrip. Nah, itu dari sekarang saja mulai disiapkan dan disubmit ke beberapa jurnal gitu. Kan kalau misalnya ada rezeki kan bisa dipakai itu buat syarat ujian. Jadi tidak harus nunggu sampai proposal, jangan nunggu. Jadi kita mulai eksekusi saja dari sekarang. Jadi yang punya draft manuskrip, tugas-tugas mata kuliah, silakan bisa dimulai disubmitkan sekarang. Nanti kita akan ya sharing lah bertahap bagaimana cara submit dan seterusnya. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Oh ya Mbak Rida, saya mau tanya juga Mbak. Halo Mbak Iya Rida. Pak, iya Pak. Itu kan Mbak Rida kan banyak ya publikasinya. Itu dari satu artikel ke yang lain itu jaraknya yang paling lama berapa bulan Mbak?
Oh, saya tidak pernah memperhatikan sih, Pak. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya, saya nulis, kemudian kalau selesai saya submit. eh, sa- Setelah saya submit itu saya nggak memikirkan lagi, udah saya leave karena itu lama biasanya. Nah, saya mulai ke yang baru gitu. Jadi nggak Jadi ada batasan waktu ya, Mbak? ya tidak ada batasan waktu. Ya, siap. Mas Reno, silakan Mas. Monggo. Mau ini Mbak izin bertanya. Jadi kan tadi Mbak bilang satu kali percobaan, satu kali penelitian dibuat beberapa artikel. Nah, itu agar tidak terdeteksi plagiasinya itu bagaimana? Apakah kita harus ada selang waktu antara satu artikel dengan artikel lain? Soalnya kan kalau kita mengajar itu kan kita bisa melihat banyak perspektif tuh. Misalkan mau nilai dari metodenya, modelnya, medianya, atau interaksinya, variabelnya kan itu banyak. Nah, itu perlu jeda waktu atau apakah yang dibedain gitu? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya Pak Kardi. Terima kasih Mas Reno. Ya, silakan. Eh, Sebenarnya intinya eh, mungkin gini supaya lebih jelas ya. Satu pengambilan data itu bisa untuk beberapa artikel. Jadi artikelnya ya harus beda, bukan sama, bukan artikel yang sama yang dikirimkan di beberapa jurnal. Memang lihatnya dari sudut pandang yang beda. Contohnya misalkan satu penelitian saya di S2 dulu tentang flip classroom. Nah, memang topiknya satu flip classroom. Tapi di situ saya mengambil beberapa data. Datanya dari mana? Dari nilai siswa dan juga saya nyebar kuesioner dan wawancara terkait persepsi siswa tentang flip classroom. Nah, itu saya pecah menjadi dua artikel. Jadi, dua artikel itu juga suatu hal yang beda. Nah, yang harus hati-hati apa? Dalam artikel itu kan ada bagian introduction dan juga review literature. Nah, itu yang biasanya kita agak sulit membedakan ya, karena itu tadi rumahnya sama satu tentang flip classroom. Nah, itu gimana caranya supaya beda? Boleh tetap mensitasi referensi yang sama, tapi pembahasannya beda. Nah, tentunya kalau yang satu tadi lihat persepsi, yang satunya lihat nilai, otomatis sudut pandangnya kan berbeda juga. Nah, itu kan bahasanya juga berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Mulai dari introduction-nya sudah beda, literatur review-nya juga isinya beda, jadi tidak terdeteksi plagiasi walaupun mengirimkan artikel itu di waktu yang sama. Karena memang itu dua artikel yang berbeda. Hanya saja di topik bahasan yang sama tentang flip classroom tadi misalkan. Sudut pandangnya saja yang berbeda dan tulisannya memang benar-benar berbeda. Bisa diikuti ya Mas Reno ya, atau masih ada yang eh, ditanyakan Mas Reno? Sudah cukup sih ya. Berarti kalau misalkan gini Mbak, saya bikin artikel 1 minggu tapi di jurnal A, kemudian saya juga bikin artikel di jurnal B, tapi kan itu perlu ada jeda waktunya. Oh Kayak tidak, misalkan, kalau saya tentang flip classroom nih, tapi perspektif guru gitu. Di jurnal A saya terbitkan bulan Januari. Nah, jika ingin tentang flip classroom berdasarkan perspektif siswa, apakah saya harus nunggu di bulan selanjutnya atau bisa di bulan yang sama tapi di jurnal lain gitu? bisa bisa di waktu yang bersamaan karena itu dua hal yang berbeda. Maksudnya tulisannya tadi beda kan? Ya, Ya, ya nggak apa-apa. Tulis mau diterbitkan di waktu yang bersamaan, is okay. Mau dikirimkan di jurnal yang di waktu yang bersamaan, nggak apa-apa. Kadangkala hmm, teman-teman di kelas itu yang dosen biasanya memikirkan tentang mengisi apa ya? Saya lupa BKD atau apa supaya tahun ini yang ada artikel terbit, terus tahun berikutnya ada artikel terbit gitu. Jadi kadang pertimbangannya lebih ke arah situ sih, bukan ke arah plagiasinya. Mungkin teman rekan-rekan yang dosen bisa eh, memberi penjelasan tambahan ya. Ya Pak Kardi ya. Cadangan. Sayang, eman-eman ya. Kalau buat poinnya ya Pak ya. Ya, soalnya benar juga Mbak, banyak dosen itu ngejar publikasi untuk memenuhi BKD. Ya, Nah, saya emang. sebenarnya sedih loh Pak itu tuh.
Impact-nya jadinya nggak ke pendidikannya ya sesuai tapi ke dosennya sendiri. Makanya saya sedih. Berarti Bapak Ibu ini harus join ini. Kalau mau diajak kolaborator boleh ini, Frida. Boleh yang penting satu scope. Wah, Ibu spesifikasi apa Bu? Ininya, Saya ekspertasnya? eh, pendidikan bahasa Inggris untuk penutur asing, Oh, BIPA, digital BIPA ya. ya, oh sorry, Bukan ya, ya bukan BIPA. IFL ya, IFL. IFL, IFL. Ya, teknologi dalam pembelajaran, Tek. literasi, ya seputar itulah Pak. Oh, Pendidikan masih masuk lah. silakan Bapak Ibu. Jadi mungkin ya bisa kolaborasi dan mungkin Iya, bisa konsultasi nih, Farida ya. betul. Itu tujuan acara ini ya Pak Kardi, Pak Kardi. Iya Ada betul. Kan kolaborasi kita kan, membuka networking, Bang. kolaborasi nasional. Kelurahan ini kan Betul. dari Sabang sampai Merauke. Ini Menarik Betul. ini. banyak ini teman-teman di bahasa Inggris yang juga sering publikasi nih di sini. Ada Pak David, ada Mbak Desi, Mbak Ima, Pak Afif, Wah, banyak. Ada Ada Pak Mas Yansa Zai, juga ini, Mas Pak Yansa. Yansa, iya Mas betul, Pak Yansa. Yansa. Mas Banyak Yansa mungkin bisa sharing juga Mas Yansa. Pak Halo, Paul. Ini Pak Paul ada nih. Belum ada suaranya Pak Paul nih. Pak Bang Paul. Paul. Halo Bang Paul. Aduh, Ini Mana dipanggil-panggil baru keluar ini. ini pengalaman Amerika ini. Mana ya, nih Bang Paul nih? sorry, Nih Bang Paul sorry, di mana nih? sorry. Gimana Bang Paul Lagi, pengalamannya? Di mana ini? lagi belajar ini menyimak saja dari Bu Rida dan teman-teman. Masih harus banyak belajar. Ada yang mau Semangat. ditambahkan Bang Paul? Sharing-sharing Saya rasa pengalaman. sudah mantap sekali, sudah bagus sekali materi yang disampaikan. Nanti mungkin tinggal action saja saya kira ini. Teman-teman ini ya bagaimana ya, betul ya Bu Rida ya? Terlalu banyak teori, nanti actionnya enggak jalan-jalan, ini repot. Monggo, sukses. Iya, makasih Bang Paul. Ya, terima kasih Bang Paul. Ini kita masih ada sedikit waktu. Ada lagi yang mau disampaikan. Jadi yang dikatakan Bang Paul itu benar teman-teman. Jadi untuk actionnya nanti tanggal 5 kita kan akan mengundang Prof. Ahmad Taufik gitu. Jadi yang sudah punya manuskrip silakan dibawa. Nanti beliau siap membedah. Nanti walaupun backgroundnya beliau itu sains katanya siap untuk membedah multidisiplin. Jadi misalnya yang pendidikan, yang sains, yang sastra juga bisa dibedah sama beliau. Jadi nanti tanggal 5 kita luring teman-teman. Tapi sebelum tanggal 5 Bang Kardi mungkin insya Allah tanggal 31 Januari ya materi tentang mencari ide menulis juga akan itu mudah-mudahan saya berharap juga itu teknis nanti cari ide langsung telusur Nanti Google dengan Mas kan Yansa itu. penulisan sumber referensi kemudian buat judul penelitiannya itu juga mungkin mudah-mudahan kita bisa nyangkut-nyangkut sedikit tentang hal-hal yang teknis. Dan juga mungkin ini Bang, sementara kan dari awardee di bahasa Inggris ya, mungkin kita undang juga awardee yang lain yang sudah punya publikasi gitu. Boleh. Iya. Jangan cuma dari bahasa Inggris saja, mungkin dari yang lain sudah punya pengalaman juga. Misalnya dari matematik, dari IPA gitu ya. Saya yakin banyak. Dari NP, kita kan banyak yang di prodinya Bang. Betul. Terus tadi Mas David itu sudah lulus. Nanti mungkin kapan-kapan kita undang juga Bang, beliau sharing dengan kita Bang. Iya. 5 semester itu. 5 semester ya? Oh, David. Tapi belum wisuda. Tapi kalau 5 semester jatah BPI masih banyak gitu ya. Tapi belum wisuda ya, baru lulus ujian disertasi ya. Tinggal menunggu jadwal wisuda. Luar biasa. Jadi ini acara hari ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman. Soalnya Bapak Ibu, ya. Ini juga perlu disosialisasikan. Bapak Ibu jika lulus, misalkan menjelang wisuda, tolong lapor ke kelurahan Bapak Ibu, biar kami bisa mengucapkan ucapan selamat. Ya, ucapan selamat. Ya, nanti kalaupun ada kas kelurahan, kita bisa buat papan karangan kan, serentak tapi kan langsung 5 nama, 7 nama. Tapi kadang-kadang ada beberapa saja yang laporan, sehingga mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa
Untuk pengurus kelurahan lain lah, saya berharap nanti ini 3.0 angkatan Mas Reza nanti ini. Mana lagi yang 2023 yang muncul ini? Pak Andini, siapa lagi yang 2023 ini? Pak Hendri, ini Pak Hendri di Palembang ini. Ini mungkin masih di kampung masing-masing ini, belum ke Ya. Malang. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tapi betul tuh kayaknya Bapak Ibu semua tuh Mbak Rida tentang mental modelnya itu. Fighting ini itu yang kita ini resiliensi daya tahan untuk ininya kurang Betul. ya. Itu betul. Oke. Kalau itu sudah kuat. Berapa lama itu terbentuk, Bu Rida? Eh, eh, itu Myelin, tadi myelinnya karena itu udah saya berapa lama terbentuk? Muter-muter terus. karena kepepetnya cepet ya semester 1 itu kalau bahasa Inggris harus sudah sampai submit baru nilai keluar. Nah, itu tugasnya semester 1 dulu. Makanya ya udah mau nggak mau harus memepetkan diri. Dan saya tuh bukan orang yang perfeksionis. Jadi ada teman itu yang sudah menulis selesai itu dibaca ulang lagi, baca ulang lagi, baca ulang lagi itu berkali-kali. Kalau saya tuh eh, cenderung ya itu tadi karena mungkin ibarat anak kecil ya, kalau dia nggak tahu berawal dari nggak tahu, akhirnya dia coba, mungkin lebih lebih cepat akhirnya belajarnya. Nah, saya kan juga awalnya dari guru dan baru tahu tentang itu di S3 ini. Jadi eh, ya kayak anak kecil itu tadi nggak tahu, jadi saya coba aja. Jadi tidak terlalu Iya. banyak pikiran ya, tidak terlalu banyak pertimbangan. Jadi menarik ini. Semakin tinggi pendidikan kayaknya semakin banyak mikir nih Bang Kardi. Semakin banyak mikirnya. Makin mikirnya bahkan nggak jadi nih kata kunci juga nih ya. Take action, miracle happen ya. Ya, Keajaiban akan betul, terjadi ketika kita take action. No action, betul. maka nggak ada miracle, nggak ada keajaiban. Monggo Bang Ardi, apalagi yang perlu kita peruncing 15 menit lagi. Oke, ada lagi Bang Henry. Bang Henry, halo. Ardi ini pengusaha ini, saya kenal ini pengusaha ayam dari Palembang. Kapan nanti bisa berbagi inspirasi bisnis kepada teman-teman yang mau berbisnis. Ya Bang Henry? Harus gitu. Iya, Bapak Ibu yang ini punya usaha sampingan. Award di kita ini beragam ya Bang. Ada yang Iya. pengusaha luar biasa. Ya. Iya, makanya Bapak Ibu ini mohon bantuan juga Bapak Ibu yang pintar buat instrumen database. Kita nih sedang menyusun sebenarnya sampai sekarang ini salah satu program kelurahan itu menyusun database Bu Rida. Terkait ini kan banyak talent-talent yang berserakan mutiara-mutiara semua ini dari Sabang sampai Merauke. Saya itu berharap dari awal kelurahan itu ingin memetakan talent-talent ini sehingga nanti kalau ada database itu kita tinggal saya mau kolaborasi sama Bu Rida, spesialisnya ini kan hanya ketahuan jika ada forum-forum kayak gini. Tapi kalau di forum database itu kan kita sudah bisa mapping kan, sudah bisa mapping. Oh ini Betul, ibu Pak. guru, ini dosen. Itu sampai sekarang kita sudah dibuat, tapi belum ada beberapa pertanyaan yang belum mengunci. Jadi Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu yang ingin memberikan ininya, amal jariahnya, ilmu yang bermanfaatnya. Mudah-mudahan ini kalau berhasil, amal jariahnya nyambung terus Bapak Ibu. Apalagi sampai ada ketemu jodoh ya. Tapi itu pernyataan sensitif. Bang Kardi, siapa yang belum nikah kan? Oh kita bantu juga. Ternyata bisa ketemu di situ kan? Wah itu mantap lagi tuh. Ya perlu didata ini Bang, perlu didata juga. Kelurahan bisa sampai membantu mempertemukan teman-teman yang siapa tahu ketemu jodohnya. Itu Kak Andi ini mau daftar katanya. Oh iya. Andi ini mau daftar itu Bang. Bahan ini. Mas Reza nggak boleh dua, cukup satu. Aman. Terus ini kali aja kelurahan bisa memfasilitasi untuk kolaborasi Scopus. Bisa aja, cuman mungkin dari kepengurusan kami katakanlah untuk dasar-dasarnya gitu ya. Mungkin untuk kolaborasi bisa diteruskan ke pengurus berikutnya. Jadi katakanlah kami ini fondasi awalnya gitu ya. Jadi bisa aja sepanjang tadi satu rumpun, Mbak Rida kan misalnya pendidikan gitu, pendidikan bisa masuk nggak Mbak?
Iya, Iya, eman-eman Monggo Bap- bisa kolaborasi. pendidikan. eman-eman ya Pak Kardi, Bu Rida nih ya. Jadi kalau kita bisa kolaborasi kan lumayan ya Jadi dosen sekarang yang itu beruntung. betul, bukan hmm, Kan. sekarang bukan zamannya lagi kompetisi, tapi kok kolaborasi itu. Iya, seperti ini. Seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya Bang Kardi. Ini kalau 1 tahun dosen ada aturan baru, saya belum baca juga itu. Terkait kalau di 10 publikasi katanya nggak boleh. Kalau terlalu banyak juga. Nah itu nggak tahu itu. Itu sekarang udah banyak Nah, sekali itu tuh, Saya ada yang belum 1 tahun sampai 15, 10. Karena kan dia tidak harus lulus pertama kan. Sekali. iya. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin kita sampai di bagian akhir. Sebelum kita closing, mungkin saya sampaikan beberapa kesimpulan dari yang disampaikan Mbak Rida tadi. Pertama, mulailah kita menulis dengan apa yang kita suka. Menulis itu adalah sebuah proses panjang, teman-teman. Sebuah proses belajar. Makanya dibutuhkan sebuah ketahanan dan juga semangat. Terus ketika teman-teman submit dan kemudian mendapatkan hasil, baik itu acceptance maupun rejection, itu jangan terlalu didramatisasi, kata Mbak Rida. Terutama ketika kita mendapat rejection, ya. Kita baca lagi, tarik nafas, kemudian revisi, kita coba cari jurnal yang lain. Jadi tetap poinnya adalah kita berusaha. Jadi kalau kita sudah berusaha maksimal, ujungnya tadi rezeki. Kalau sudah rezeki, tidak akan kemana, teman-teman. Insya Allah, jalan untuk publikasi kita dimudahkan. Kami mengucapkan terima kasih dari kelurahan kepada Mbak Rida yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan teman-teman awardee di sini. Semoga Mbak Rida sukses untuk ininya. Mungkin tinggal ujian aja ini kayaknya Mbak Rida. Iya Mbak. Tinggal tunggu waktu aja. Juga untuk teman-teman semuanya, sukses juga untuk kuliahnya. Mudah-mudahan kita semuanya lancar kuliahnya ya. Dan mungkin terakhir bisa on cam teman-teman, kita ambil foto. Bang Lura bisa ambil foto Bang. Oke teman-teman, silakan on cam kita ambil gambar dulu. Bang Lura siap Bang? Oke, 1, 2, 3. Sudah Bang? Mas Rio masih mute. Saya padahal sudah, ini layar 2, tadi layar 1 ya. Oke, layar 1 sudah, 2, sekarang layar ketiga. 3, 2, 1. Sekarang yang keempat, Bapak Ibu, 3, 2, 5. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Lurah. Sekali lagi kami dari pengurus Kelurahan 2.0 mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman award semua sudah bergabung, sharing dan belajar bareng dengan Mbak Rida. Sampai bertemu pada acara-acara kelurahan berikutnya. Saya selaku pembawa acara dan moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mungkin pelayanan kami yang kurang pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Bapak Terima kasih Ibu. banyak.